Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Periodisasi masa praaksara secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Apakah kalian pernah mengunjungi Museum Purbakala? Di tempat itu kamu dapat menemukan benda-benda peninggalan dari orang-orang zaman dahulu. Benda-benda tersebut ada yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah membatu. Ada yang berupa artefak, yaitu alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Ada pula yang berupa tulisan seperti prasasti dan naskah kuno. Melalui benda-benda tersebut, kamu dapat mengetahui kehidupan orang-orang pada zaman dahulu, khususnya di Indonesia. Kehidupan manusia di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu, diawali dengan masa praaksara. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Kebalikannya, setelah manusia mengenal tulisan, artinya manusia memasuki zaman sejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Karena aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia telah mengenal tulisan, biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu bertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhirnya masa praaksara setelah manusia mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua. Berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil.
3. Zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu, juga mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut juga dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil paling banyak ditemukan. Terakhir adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum, zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuartir. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Sedangkan zaman kuartir berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Selanjutnya, periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibedakan menjadi tiga, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Paleolitikum atau zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur, sehingga disebut juga kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Zaman batu berikutnya adalah Mesolitikum atau zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju seperti kebudayaan Kejokonmodinger dan kebudayaan Abrishaussrose dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Kejokonmodinger adalah sampah dapur berupa kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Kejokonmodinger ditemukan di pantai timur Sumatera, yaitu antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang disebut dengan pebble atau kapak Sumatera, kapak pendek, dan sejenis batu pipisan. Sedangkan Abrishaussrose adalah gua-gua tempat tinggal manusia purba. Alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, plekes, batu pipisan, serta alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abrishaussrose ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Zaman batu terakhir adalah Neolitikum atau zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Selain itu terdapat juga perhiasan, gerabah, dan pakaian. Selanjutnya tradisi megalitik. Megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar.
Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selain dari zaman batu, periodisasi secara arkeologis mencakup juga zaman logam. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tetapi Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa, atau kapak sepatu. Selanjutnya, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia praaksara. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.